muncul keluar jadi syariatnya, lo kan begitu. Jadi kalau umpamanya wong ku apik tok, tapi terus ya itu tadi seperti Pak Noto, dia enggak ada iman kepada Iya, kayak Allah ya. beli buah aja lah. Berarti sebetulnya hidup di dunia dan akhirat itu jauh berbeda ya. Enggak bisa kita Ya samakan beda, namanya ya. kan adunya mazra'atul akhirah. Ini kan cuman ladang. Sekarang itu kan cuman ladang. Jadi apa yang kita lihat di dunia itu belum tentu yang kita perkirakan nanti di akhirat itu baik juga. Itu Iya, kan jauh. belum tentu kan. Iya, betul. Yang namanya kebun itu tanamannya kelihatan bagus, apa mesti panennya bagus? Belum tentu. Belum tentu, walaupun kebanyakan awalnya bagus, akhirnya bagus. Iya begitu. Tapi nggak tentu. Contoh di desa sini ibaratnya. Tembakau sekarang itu dari segi hasil tanamannya bagus, dari tahun kemarin lebih bagus, harganya lebih anjlok. Ya kayak peleme dhewe kuwi sing digawa Bu, makane nek peleme niku enten isine penduduk nggih ngapunten. Iku ketakane apik-apik barang ngono tibane lho nek penduduke kene. Itulah dunia. Jadi namanya dunia itu laibun walahwun. Nah, padahal dia pada waktu di dunia melakukan perbuatan baik itu kita juga tidak tahu ada sesuatu di balik. Sifat dunia itu ada 3. Laibun, walahun, wa mataun hurur. Itu sifat dunia yang dijelaskan Quran. Laib itu dunia permainan. Lahun itu seperti mendung sing menyembunyikan sesuatu saja. Ngapusi. Mataun hurur menipu pandangan mata. Itu dunia. Kamuflase. Ya, kamuflase gampangnya. Nah, orang yang tidak tertipu, orang yang tidak terhalangi pandangan ke akhirat adalah yang memperlakukan dunia seperti kata Al-Quran, mazra'atul akhirah. Ini hanya tempat menanam untuk hidup yang akhir, kehidupan yang nanti akan pasti kita alami. Nah, saya kau para kamuflase toh Pak. Waktu masuk usia 30 koyo ya kan kuat kabeh. Saiki ndineng ting perkinti. Kamuflase kan? Kamuflase nggih. Rumangsane kan orang muda itu rumangsane sok tekan po ya ngono kuwi kan. Enggak juga. Makanan enak. Usia sewidak iki gak enak lho. Nggih. Itu coba apa enggak menipu kayak gitu itu? Enggak, tipuan. Dunia itu tipuan. Wah, kalau udah pakai ini sehat, tetap termakan usia, udahlah. Kita harus menyadari sampai ke sana. Kita menjaga kesehatan, oke. Tapi kita harus selalu menyadari bahwa semakin usia itu ke sana, makin tua, maka Allah makin mengurangi kenikmatan-kenikmatan yang ada. Yang akhirnya kalau sampai puncaknya nanti semakin tua, dia akan dikembalikan seperti bayi lagi. Ora kaya bayi bingung tambah angel. Mangan iki dadi gak enak, iku gak enak meneh gitu. Akhirnya kadang anake sing kenggonan lengarane wong tua ku lho tambah tua tambah angel, wong guru karek ngenteni kok lho. Malah cerewet. Ini anak yang juga nggak tahu diri kayak gitu itu. Masalahnya belum tahu tua. Lah iya. Terus kami kan ya sering dapat pemahaman makrifat. Dia mengatakan lek syariat kan dunia akhirat kan ada. Dia mengatakan tidak ada. Yang jelas gini, makna akhirat itu apa? Orang yang makrifat yang mengatakan seperti itu itu anggapannya akhirat yang dikasihkan Al-Quran itu cuma surga dan neraka. Lalu dia mengatakan bahwa akhirat sing tak lakoni, sing tak alami, begitu. Dia kan mengatakan aku ngliwati alam iki kan begitu kan? Yang jadi pertanyaan kita, ketika orang itu di hatinya tidak ada keimanan sempurna kepada Allah, apakah mungkin Allah membukakan rahasia alam yang paling rahasia?
Kan nggak mungkin. Tapi dia yakin Pak. Loh, yakin ini belum tentu benar. Maksudnya yakin bahwa itu karena Allah itu banyak. Loh, Tapi yo karena Allah, tapi kalaupun yang mengatakan itu bukan orang yang sangat beriman, walaupun dia mengatakan karena Allah, dari Allah itu Allah sekedar nama. Apakah dia bisa membedakan mana jin, mana malaikat, mana setan? Apa bisa membedakan itu? kamu tuk-tuknya dulu tuh. Jadi kurang cetak. Karena dia kadang begini, orang yang hanya makrifat roh itu, ketika masuk ke alam gaib, dia tuh nggak sadar bahwa dia dibelasok ke alam-alam jin itu nggak sadar dia. Yang akhirnya ketika raja jin itu datang dengan merubah diri menjadi sekian puluh cahaya, dia menganggap ini ketemu Allah. Baca aja tuh kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Dia kan pernah didatengin cahaya yang demikian sempurna, Betul, yang ya. sampai ada 7.000 ulama terbohongi dengan itu. Karena dia merasa bertemu Allah. Iya, Ini iya, cahaya. Ya. Sama Pak dengan itu. Abdul Qadir Jailani mengalami setan kamu, pergi Iya. kamu ya. Iya kan? Setan kamu. Telah Isfa ya naim, dah kamu pergi sana al-anatullah. Iya. Baru dia bilang, kenapa? Kok kamu tahu saya setan? Ya karena kamu sudah mengatakan yang haram bagimu Iya. dihalalkan. Kan begitu. Betul ya. Nah, sama dengan para pemuka-pemuka ulama torekoh yang mengatakan, katanya ulama amar yang mengatakan, kowe iki halal gua, aku kayak halal gua. Ini sama jebakan setan. Dan dia mengatakan, ini Allah yang bilang, bukan Iya, Allah, betul, Pak. ya. Tuh, gitu loh. Jadi sebetulnya apa Mbak De, rambu-rambunya tetap pada syariat itu sendiri. Oh, ya. tetap, iya. Tidak maksud saya seperti tadi Syekh Abdul Qadir Jailani katakan gitu. Wis tenguk-tenguk wis seratik sembayang iki ya wis sah lah, katakan gak oleh sembayang, gak oleh Nah, poso, itu godaan katakan gitu. setan. Itu kan berarti kan langsung kita iki Jadi duduk gini. kan langsung gitu ya. Karena rambu-rambunya jelas. Allah itu tidak bisa digambarkan. Walaupun kita secara rohani bertemu, kita nggak akan bisa menggambarkan tentang Allah. Jadi ketika ada orang mengaku makrifat lalu menggambarkan Allah itu begini, bahwa Allah itu seperti kamu sendiri yang berada di depan, bohong. Yang berada di depan kita ketika kita itu esensi kita keluar ini adalah kedirian kita yang sejati, tapi bukan Allah. Itu bagian dari Allah, tapi bukan Allah. Ya. Beras jadi nasi, tapi nak sekumpulan nasi diambil satu, apa ini nasi? Bukan. Sama kan? Iya. Ketika ini saya sanggup udah bisa ketemu dengan diri saya yang sejati, ini kan cuman bagian tajali dari sekian tajali, sekian miliar tajali. Berarti kan bukan Allah. Bukan ya. Nah ini loh, ini yang kita Bagian. jangan sampai kita ini nanti terjebak ke dunia yang kayak gitu itu. Nak kowe wis iso ketemu awakmu dewi. Kowe wis ngerti sejatine urip saringan juga perlu, salah besar. Toh nanti walaupun keluar kan masuk lagi. Iya kan? Yeah. Yang tidak butuh syariat itu yang ini, yang cermin kita, merul hayat kita yang tidak butuh syariat. Karena dia itu yang dikatakan roh. Roh nggak butuh syariat. Raga ini butuh syariat. Ketika dia itu kembali lagi, kita kembali ke dunia, kita butuh syariat lagi. Yang nggak butuh syariat ini yang Rohnya esensi. itu. Iya, roh nggak butuh Jadi kalau syariat. kita ini panah nggak butuh syariat. nggak butuh. Karena pada waktu panah wis gak ono ngelak, gak ono. Loh, fana itu kan kesadaran kita pun nggak ada. Loh lah ya Pak, pada Syariat waktu membatasi. sekian detik atau sekian menit kan itu cuma Iya, itu. terus Kan syariat sampai nggak berlaku. sedino 24 jam kan nggak Tapi kan mungkin ketika orang fana mana ada dia berpikir mau maksiat? Nggak ada, nggak Iya. bisa. Dan Rasulullah membatasi orang yang terbebani syariat itu kecuali 3 kelompok. Bayi sampai dewasa, orang tidur sampai sadar, dan orang yang kesadarannya hilang sampai sadar kembali, termasuk gila, termasuk kasyaf. Kasyaf yang fana tadi tidak terbebani syariat, tapi nggak mungkin dia berpikir maksiat. Kalau seorang yang mengatakan ahli makrifat, kok isih mbayang ke cewek-cewek ayu murid sing arep didetekke bojone, ini bukan makrifat. Iblis itu, godaan iblis.